Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Mukti Zahara dari program PG PAUD. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah modul yang berjudul memenuhi gizi anak yang optimal untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Dalam modul ini terdapat 5 topik. Yang pertama ada topik 1 ada pengantar gizi seimbang. Topik kedua ada menemani anak makan. Topik ketiga ada menyusun belanja makanan. Topik keempat catatan harian si kecil, yakni pola makan. Topik kelima memasak makanan padat gizi. Topik yang pertama yaitu pengantar gizi seimbang. Tujuan pembelajarannya agar pendidik PAUD mampu membimbing orang tua untuk dapat memahami dan menerapkan pengetahuan terkait gizi seimbang. Ada beberapa poin yang akan dibahas dalam topik ini. Yang pertama, apa itu gizi seimbang? Lalu mengapa perlu makanan yang beragam? Kemudian apa kiat agar si kecil dapat makanan yang bergizi? Yang pertama, apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memerhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan. Seperti yang digambar tadi, ada beberapa cara untuk menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan alat makan, lalu aktivitas fisik seperti berjalan, berlari, bermain bola. Lalu poin kedua, mengapa perlu makanan yang beragam? Selain ASI, tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung gizi yang padat yang dibutuhkan untuk tubuh. Lalu anak usia 6 bulan perlu makan makanan selain ASI. Adanya interaksi antar zat gizi yang dapat membantu proses penyerapan zat gizi dalam tubuh. Semakin beragam jenis makanan yang dimakan oleh anak, maka semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Maka dari itu kita harus memberi anak makanan yang beragam agar seluruh gizinya bisa tercukupi. Poin ketiga, apa kiat agar si kecil dapat makanan bergizi? Yang pertama, perhatikan frekuensi makanan anak. Yang kedua, berilah makanan beragam. Yang ketiga, pilih makanan padat gizi. Yang keempat, buat atau belilah makanan selingan yang mengandung vitamin, protein, dan mengandung mineral. Yang kelima, pilih makanan dengan warna yang terang agar terlihat menarik seperti sayur-sayuran warna hijau. Yang keenam, menjaga kebersihan tangan dan alat-alat makan si kecil. Yang ketujuh, membujuk anak agar menghabiskan makanannya. Yang kedelapan, mengatur pengeluaran belanja dengan cerdas dan cermat. Topik kedua, menemani anak makan. Tujuan pembelajaran dari topik ini adalah memahami proses makan anak dan apa yang harus dilakukan saat anak mengalami kendala-kendala dalam proses makan. Seperti bagaimana jika anak sulit makan, bagaimana jika anak hanya mau makan sejenis tertentu saja, bagaimana jika anak hanya mau makan jajanan saja, bagaimana jika anak sering mengemut atau melepeh makanan, bagaimana memberi makan anak saat sedang sakit, dan bagaimana membuat suasana makan menjadi menyenangkan. Untuk poin pertama, bagaimana jika anak sulit makan? Coba untuk mengajaknya makan dengan tidak cara memaksa, lalu buat makanan yang membuatnya tertarik, mengganti variasi makanan tersebut. Lalu bagaimana jika anak hanya mau makan jenis tertentu saja? Tetap harus membujuknya dengan cara yang tidak memaksa. Lalu mencoba menawarkan seperti tadi, menawarkan dengan variasi bentuk makanan yang menarik bagi anak namun tetap padat gizi. Yang ketiga, bagaimana jika anak hanya mau makan jajanan? Mungkin anak tersebut lapar, tapi dia tidak bisa mengutarakan bahwa dirinya lapar. Jadi dia lebih tertarik untuk jajan. Yang pertama, kita tidak boleh menjadikan jajanan sebagai hadiah. Kita tetap memberikan makanan dengan makanan yang bergizi, makanan utama untuk anak tersebut. Lalu jika memberikan jajanan, berikan jajanan dengan secukupnya saja. Lalu bagaimana jika anak sering mengemut atau melepeh makanan? Ada beberapa kemungkinan makanannya tidak lembut, kemungkinan suapannya terlalu banyak, kemungkinan
ia sudah kenyang atau mulai merasa bosan, atau mungkin lingkungan saat ia sedang makan tidak nyaman. Lalu bagaimana memberi makan anak saat sedang sakit? Kita harus ekstra sabar, menyuapinya, menghiburnya saat sedang makan. Lalu untuk anak usia di bawah 2 tahun lebih baik banyak diberikan ASI. Yang terakhir, bagaimana membuat suasana makan yang menyenangkan? Ajak sesekali anak makan dengan teman sebayanya, atau mungkin makan dengan keluarga, dengan alat makan dan dengan warna dan bentuk yang menarik untuk anak-anak. Topik ketiga yaitu menyusun belanja makanan. Tujuan pembelajarannya agar dapat memilih makanan yang enak, bergizi, sesuai dengan daya beli masing-masing. Yang pertama, makanan bergizi itu tidak harus mahal. Lalu konsumsi makanan yang tersedia di sekitar dan sedang musim harganya akan lebih murah. Lalu memvariasikan berbagai protein hewani yang berbeda sesuai dengan anggaran yang ada. Jadi kita tidak usah terlalu memaksakan membeli makanan yang mahal atau yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan dana yang ada. Namun kita bisa seperti membeli makanan-makanan yang murah tapi bergizi, seperti buah-buahan, ikan-ikanan, tempe, tahu. Lalu memvariasikan makanan-makanan tersebut menjadi makanan yang terlihat menarik, namun tetap dengan gizi yang seimbang dan padat untuk anak. Teori yang keempat ada pola makan si kecil. Mengapa kita perlu memahami pola makan anak? Tentu saja untuk memantau bagaimana pola makan anak dan apa saja yang sekiranya perlu menjadi perhatian di hari berikutnya, sehingga kita tetap dapat mencukupi kebutuhan gizi si kecil. Tujuan pembelajaran dari teori ini yaitu untuk memahami dan memantau pola makan anak agar mendapat asupan gizi yang optimal. Dalam setiap hari, pastikan anak memakan makanan utama 3 kali sehari, lalu makanan selingan 2 kali sehari. Lalu anak mengonsumsi protein hewani, sayur dan buah dalam jumlah yang cukup. Lalu yang kedua, dalam setiap minggu pastikan anak mengkonsumsi makanan yang bergizi sesuai anjuran PSGPR. Topik terakhir, topik kelima, yaitu memasak makanan padat gizi. Mengapa perlu memasak makanan yang padat gizinya? Karena makanan padat gizi adalah makanan yang di dalam satu porsinya terdapat beberapa sumber zat gizi yang baik untuk tubuh. Anak usia dini belum memiliki kemampuan makanan yang banyak seperti orang dewasa, namun kebutuhan akan zat gizinya sangat tinggi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, setiap kali makan, anak perlu diberi makanan yang bergizi padat, walaupun dikonsumsi dalam jumlah sedikit, namun tetap mampu berkontribusi pada kebutuhan zat gizinya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.